Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Karena ini sudah kelas 4, anak-anak pasti sudah mengerti caranya ya. Tapi di materi kali ini saya akan menjelaskan lebih spesifik ya. Kenapa lebih detail ya? Kenapa kita harus menghidupkan dan mematikan komputer ini dengan benar. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit juga beberapa bagian dari desktop atau komputer ya. Silakan dibuka LKS informatikanya halaman 7 sampai 8. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, yang pertama, cara untuk menghidupkan komputer, nyalakan komputer ya dengan menekan tombol stabilizer. Stabilizer tahu nggak anak-anak? Stabilizer itu untuk menyetabilkan arus listrik. Kenapa kok ada stabilizernya ya? Kenapa harus ada stabilizernya? Agar arus listriknya menjadi stabil ya. Itu adalah fungsi dari stabilizer. Setelah itu menyalakan power CPU. Ya, power CPU adalah Central Processing Unit. Setelah itu menekan tombol power monitor. Itu kalau komputer yang ada ya, yang PC ya. Tapi kalau laptop, cukup laptopnya dibuka lalu ditekan tombol powernya saja ya. Nanti setelah itu menunggu sampai muncul desktop Windows XP 7, 8, 8.1 atau 10. Nah, apa sih Windows XP dan lain-lain ini? Ini adalah sistem operasi ya, sistem operasinya komputer. Jadi setelah desktop muncul berarti komputer sudah nyala ya. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari desktop ya. Ini adalah desktopnya Windows 7. Itu anak-anak bisa lihat LKS-nya halaman 7 ya. Di sebelah kiri itu ada icon. Icon itu adalah shortcut atau jalan pintas dari aplikasi. Maksudnya kalau kita tekan shortcutnya atau ikonnya ini nanti akan langsung membuka aplikasi yang kita tekan ya. Hampir sama dengan yang ada di handphonenya anak-anak mungkin ya, di smartphone-nya Android. Itu hampir sama karena kita tekan klik 2 kali ya. Caranya diklik 2 kali. Kalau di Android kan tekan sekali udah jalan ya aplikasinya ya. Itu adalah icon. Setelah itu di bagian belakangnya ada wallpaper. Wallpaper itu adalah background ya. Backgroundnya ini bisa diganti anak-anak, bisa diganti sesuka hati. Nah, desktop itu adalah keseluruhannya ya. Semuanya itu disebut dengan desktop. Lalu di pojok kiri bawah itu ada start menu. Start menu ini digunakan untuk membuka semua program yang anak-anak punya ya. Setelah itu di bawahnya lagi atau di kanannya start menu ada taskbar ya. Taskbar itu adalah sama seperti dengan icon, cuma diletakkan di taskbar ya. Jadi saat kita membuka aplikasi, kita tetap bisa masih membuka aplikasi di bagian taskbar ya, karena taskbarnya tidak tersembunyi di balik aplikasi kecuali kalau aplikasinya full screen atau layar penuh ya. Bedanya di situ. Kalau yang sebelahnya taskbar, sebelah kanannya taskbar ada quick launch. Quick launch itu adalah akses cepat untuk ikon-ikon yang penting, misalnya ikon sistem atau ikon dari aplikasi, misalnya kayak seperti baterai, volume, lalu kalau misalnya ada update Windows dan lain sebagainya ya. Ya, update Windows itu biasanya diupdate ketika dari Microsoft, kalau misalnya ingin menambahkan update, kita bisa mengupdate Windows, biasanya otomatis ya. Biasanya update-nya otomatis saat kita mau shutdown atau restart, itu biasanya update ya. Update itu fungsinya apa sih Pak? Kenapa kok harus ada update ya? Itu untuk secara utamanya itu untuk memperbaiki atau memperbagus sistem operasi, performa dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah keamanan ya, biar nggak terkena virus. Maksudnya bukan virus-virus dunia nyata ya, virus komputer ya. Tahu bedanya ya anak-anak ya. Di situ bedanya ya. Jadi itu kenapa kok komputer kok ada update-nya gitu ya. Sistem operasi kok ada update-nya ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana cara untuk mematikan komputer dengan benar. Yang pertama adalah klik tombol start, klik tombol shutdown,
tekan tombol power monitor, setelah itu tekan tombol on off pada stabilizer. Nah, kenapa kok kita harus mematikan komputer dengan cara seperti ini? Kenapa enggak langsung dicabut aja arus listriknya, plop gitu kan udah mati ya, cepet kan ya? Ya kalau hal tersebut dilakukan, maka komputer akan menjadi rusak ya, karena sistemnya belum tersimpan ya, seperti registry, hard disk dan prosesornya itu masih sedang tengah berproses, terus tiba-tiba dicabut, maka dia akan menjadi rusak ya kalau sering-sering dilakukan. Kalau jika mematikan dengan benar, maka semua proses yang ada di dalam komputer akan terhenti terlebih dahulu, seperti prosesornya, hard disknya, RAM dan lain sebagainya akan dihentikan terlebih dahulu, setelah itu shutdown ya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Alasannya kok kalau kita sering mematikan secara paksa itu akan merusak komputer ya. Oke, sekian dulu anak-anak untuk materinya ya. Materinya ini singkat saja sebenarnya ya, karena memang materinya sedikit untuk pertemuan ini. Nah, untuk tugasnya anak-anak bisa mencoba mengerjakan LKS halaman 8 sampai 9 itu ya. Nah, itu relatif sederhana ya, pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan komputer, bagaimana cara mematikan komputer. Lalu ada itu ada tugas kelompok tapi dikerjakan sendiri juga bisa ya. Tombol power itu tidak perlu dipraktekkan, cuma ditulis fungsinya aja ya. Tombol power itu fungsinya apa, tombol start itu fungsinya apa, dan tombol shutdown itu fungsinya apa ya. Setelah itu yang bawahnya jelaskan bagian-bagian dari desktop berikut, itu ada di halaman 7 ya. Semuanya udah ada jawabannya, tinggal anak-anak menulis ya. Itu terserah, boleh ditulis di LKS atau di buku tulis, anak-anak merasa nyamannya di mana. Bisa ditulis pakai pulpen atau pensil juga terserah, yang penting tulisannya kelihatan ya, di foto kelihatan ya. Setelah difoto dikirimkan ke saya via chat WhatsApp ya. Oke, sekian dulu anak-anak materinya untuk hari ini. Tetap semangat ya, semoga anak-anak tetap sehat di rumah, tetap pakai masker dan cuci tangan ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.